Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang nasionalisme negara Mesir. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme sendiri adalah ideologi yang menekankan pada kepentingan kebanggaan dan persatuan suatu bangsa. Hal ini mencakup keyakinan bahwa masyarakat terorganisir dalam suatu negara harus mengutamakan kepentingan nasional mereka di atas kepentingan individu atau kelompok. Nah, sekarang kita juga harus tahu negara Mesir itu di mana. Apa itu negara Mesir? Mesir adalah suatu negara yang memiliki sejarah peradaban yang panjang. Mesir ini terletak di benua Afrika, tepatnya di Afrika Utara. Nah, sejarah Mesir ini sudah selama beribu-ribuan tahun, mulai dari masa prasejarah, periode dinasti, periode kerajaan tengah, periode kerajaan baru, hingga periode Mesir modern hingga saat ini. Nah, salah satu keunggulan Mesir dibandingkan negara dan peradaban lain adalah di Mesir terdapat Sungai Nil yang menjadi tunggak kehidupan masyarakat Mesir sejak ribuan tahun lalu. Oleh karena itu, wilayah Mesir terkenal akan wilayah yang sangat subur walaupun berada di Afrika. Oleh karena itu, Mesir menjadi incaran berbagai bangsa di dunia untuk ditaklukkan dan juga dikuasai. Pada awalnya, Mesir berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mamluk. Konflik terjadi antara Mamluk dan Kesultanan Utsmaniyah dalam perang yang dikenal sebagai pertempuran March Dabik. Perebutan rempah-rempah dan kendali atas kota suci Islam menjadi penyebab utama konflik antara kedua pihak. Dipimpin oleh Salim I, pasukan Utsmaniyah berhasil mengalahkan pasukan Mamluk dan menjadikan Mesir sebagai wilayah bawahan mereka. Kesultanan Utsmaniyah memerintah Mesir selama bertahun-tahun. Tetapi memasuki pada abad ke-17, mereka mulai menghadapi masalah dalam menjaga kestabilan politik. Kelemahan ini semakin diperparah oleh kampanye Mediterania yang dilancarkan oleh Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte. Melalui pertempuran piramida atas Prancis dan Utsmaniyah, Prancis berhasil mengalahkan pasukan Utsmaniyah dan menduduki Mesir. Invasi Napoleon di Mesir, para cendekiawan Muslim yang pada saat itu ada di Mesir, bahwa dunia Islam pada saat itu sangat tertinggal dengan negara-negara Eropa. Pada tahun 1798, Prancis dan Inggris terlibat dalam pertempuran Sungai Nil yang mana kedua negara berusaha memperebutkan wilayah Mesir. Namun, meski Prancis berhasil menguasai Mesir melalui pertempuran piramida, pasukan mereka akhirnya dikalahkan oleh gabungan pasukan Inggris dan Utsmaniyah. Kekalahan ini memaksa Napoleon Bonaparte untuk menarik pasukannya dari Mesir. Kesultanan Utsmaniyah kembali menguasai Mesir. Dengan perginya tentara Prancis, terjadi kekosongan kekuasaan di Mesir yang dimanfaatkan oleh salah satu perwira yang dikirimkan oleh Sultan Salim III ke Mesir untuk naik tahta, yaitu Muhammad Ali Pasha. Masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha, terjadi era modernisasi yang bertujuan untuk mengikuti perkembangan negara-negara maju di Eropa. Muhammad Ali memiliki ambisi yang besar untuk memodernisasi Mesir dan melakukan reformasi di berbagai bidang, seperti bidang militer, ekonomi, politik, seni, hingga ilmu pengetahuan. Langkah awal yang diambil oleh Muhammad Ali Pasha adalah memecat seluruh pimpinan daerah di Mesir yang tidak sejalan dengan tujuannya, dan ia juga menghapus kekuasaan kaum Mamluk yang masih tersisa, karena akan menghambat kekuasaannya. Selain itu, Muhammad Ali Pasha juga mengirim pasukan militer pada tahun 1811 untuk melawan gerakan Wahhabisme di Arab Saudi yang pada saat itu sedang berkembang. Muhammad Ali merasa bahwa gerakan tersebut mengancam posisi Utsmaniyah sebagai pelindung kota suci Islam, yaitu kota Mekah dan juga kota Madinah. Pembangunan militer menjadi fokus utama Muhammad Ali Pasha.
Ia percaya bahwa dengan militer yang kuat, Mesir dapat memperluas wilayahnya dan memperjuangkan kedaulatannya. Selain itu, Ali Pasha juga memajukan sistem pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah yang mendukung kemajuan Mesir, serta mengganti bahasa resmi menjadi bahasa Turki dan juga Arab. Dalam bidang pemerintahan, ia mengganti gelar gubernur di Mesir menjadi Khadef. Pada masa pemerintahan Muhammad Ali pula terjadi perang kemerdekaan Yunani, di mana pada saat itu Yunani berada di bawah kendali Utsmaniyah. Mesir yang merupakan daerah bawahan Utsmaniyah juga diminta untuk bergabung dalam perang dan membantu Utsmaniyah melawan Yunani yang pada saat itu didukung oleh Inggris, Prancis, dan juga Rusia. Perang ini menjadi momen penting dan Mesir dan Utsmaniyah mengalami kekalahan. Akhirnya kekecewaan pun muncul di kalangan rakyat Mesir karena pasukan Mesir yang pada saat itu membantu Utsmaniyah lebih dominan dalam perang tersebut. Hal ini memicu semangat bahwa rakyat Mesir bisa merdeka dari Utsmaniyah. Upaya kemerdekaan pun terus digencarkan oleh Mesir. Upaya kemerdekaan pertama dilakukan Mesir adalah melalui pertempuran Konya pada tanggal 21 Desember 1832. Pasukan Mesir pada saat itu dipimpin oleh Ibrahim Pasha, sedangkan pasukan Utsmaniyah dipimpin oleh Mehmed Rashid Pasha. Mesir berhasil memenangkan pertempuran ini dan disepakati perjanjian Kotahya pada tahun 1833. Perjanjian ini berisi bahwa Utsmaniyah menyerahkan Syria kepada Mesir dan Mesir menarik seluruh pasukannya dari Anatolia atau Turki, serta Inggris, Rusia, dan juga Prancis menarik pasukannya dari Turki. Namun Mesir masih belum puas dan tetap menuntut kedaulatannya atas Utsmaniyah. Maka terjadi Perang Mesir Utsmaniyah kedua pada tahun 1839. Dalam pertempuran ini pasukan Mesir kalah dalam perang karena Utsmaniyah dibantu oleh Inggris, Rusia, dan juga Prusia. Mesir pun ditekan untuk menyetujui perjanjian Alexandria yang pada saat itu sangat merugikan bagi Mesir. Perjanjian Alexandria berisi bahwa Syria menjadi wilayah kekuasaan Utsmaniyah kembali dan Mesir wajib mengembalikannya. Yang kedua, Mesir kembali di bawah kendali Utsmaniyah dan harus menerima kedatangan Inggris di negeri Mesir. Muhammad Ali Pasha meninggal pada 1849 dan digantikan oleh anaknya yaitu Abbas Pasha atau dikenal sebagai Abbas I. Abbas I sangat menolak gagasan pembangunan terusan Suez yang sudah ditawarkan Prancis sejak pemerintahan ayahnya. Ia tidak ingin ada campur tangan bangsa asing di Mesir dan mengingat perekonomian Mesir yang sedang kacau balau. Pada tahun 1854, Abbas I dinyatakan meninggal. Adiknya Said Pasha mengambil alih pemerintahan Mesir. Said Pasha mulai merintis pembangunan terusan Suez dengan bantuan Ferdinand de Lesseps, seorang berkebangsaan Prancis yang merupakan sahabatnya. Namun, pembangunan terusan ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan memaksa Mesir harus membagi dua biaya pembangunan dengan Prancis. Mesir harus menguras kekayaannya serta menggunakan kerja paksa untuk menyelesaikan proyek tersebut. Inggris bereaksi keras akan hal ini dan menolak pembangunan terusan Suez karena dapat mengancam koloninya di Asia. Setelah Said Pasha, keponakannya Ismail Pasha naik tahta Mesir. Ia melanjutkan ambisi untuk membangun terusan Suez. Ismail Pasha meminjam uang dari negara-negara lain untuk melanjutkan pembangunan terusan Suez. Sayangnya, Mesir tidak mampu membayar pinjaman tersebut dan terpaksa menjual sebagian saham terusan Suez kepada Inggris. Pada tahun-tahun berikutnya, Ismail Pasha mengajukan pinjaman kembali kepada Prancis dan Inggris. Dan ternyata, Mesir tidak dapat membayar utang-utangnya. Hal ini menghasilkan dua kebijakan penting. Pertama, separuh pendapatan negara berada di bawah pengawasan panitia internasional yang beranggotakan Inggris, Austria, Italia, Prancis, dan Jerman.
Kedua, Mesir dijadikan kerajaan konstitusional dengan kehadiran seorang Inggris bernama Rivers Wilson sebagai Menteri Keuangan dan seorang Prancis bernama de Blinier sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Kebijakan ini semakin memperkuat kekuasaan Inggris di Mesir. Namun, Ismail Pasha merasa keberatan dengan kebijakan tersebut dan mencoba melakukan sabotase terhadapnya. Akibatnya, Ismail Pasha dipecat dan digantikan oleh Muhammad Taufik Pasha. Di bawah pemerintahan Mesir yang terus menghadapi kemunduran ekonomi dan intervensi asing, terjadilah pergolakan dalam masyarakat Mesir yang melatar belakangi munculnya era nasionalisme. Faktor-faktor seperti gerakan Wahabi, pengaruh revolusi Prancis, munculnya kaum intelektual dengan pemikiran modern, serta gerakan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani semakin memperkuat gerakan nasionalisme di Mesir. Gerakan ini bertujuan untuk menyatukan kaum muslim di seluruh dunia dan menolak pengaruh barat yang dianggap membawa banyak mudarat. Nasionalisme Mesir semakin terasa ketika kolonel bernama Ahmad Arabi muncul dengan komitmen untuk membebaskan Mesir dari pengaruh asing. Semboyan Mesir untuk orang Mesir yang diusung oleh Ahmad Arabi menjadi simbol perjuangan nasionalisme ini. Puncaknya terjadi pada tahun 1882 ketika Inggris dan Prancis mendekati Alexandria untuk mengantisipasi revolusi di Mesir. Terjadilah Perang Tel el-Kebir di mana Inggris berhasil menguasai Kairo. Ahmad Arabi ditangkap dan diadili atas dakwaan pengkhianatan, kemudian diasingkan ke Sri Lanka. Pada titik ini, gerakan nasionalisme Mesir berakhir. Namun, dampak dari gerakan nasionalisme ini akhirnya membawa Mesir menuju kemerdekaan. Pada tahun 1918, Kongres Nasional dipimpin oleh Mustafa Kamil didirikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Mesir secara liberal. Kongres ini kemudian bertransformasi menjadi Partai Al-Wafd yang dipimpin oleh Saad Zaghloul. Partai ini bertujuan untuk mengirim delegasi nasionalis Mesir ke perundingan damai dan memperjuangkan tuntutan kemerdekaan. Meskipun awalnya Inggris menolak kehadiran delegasi Mesir, pada tanggal 28 Februari 1922, Inggris terpaksa mengeluarkan deklarasi unilateral yang menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Mesir. Mesir resmi menjadi negara merdeka. Pada tahun 1952, Mesir mengalami revolusi yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kekuasaan Raja Farouk yang dianggap korupsi dan berfoya-foya. Revolusi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Gamal Abdul Nasser dan berhasil menggulingkan pemerintahan monarki di Mesir. Kemudian Mesir berubah menjadi republik dengan Nasser sebagai pemimpinnya. Nasser membangkitkan nasionalisme Arab dan pan-Arabisme sekaligus menasionalisasi terusan Suez yang kemudian memicu krisis Suez. Krisis ini berakhir dengan keputusan yang menguntungkan Mesir dan mengakui kedaulatan Mesir atas terusan Suez.